Halo guys, jadi ini adalah kunjungan pertama aku ke Rumah Sakit Azra untuk ketemu dokter spesialis kandungan dan buat tahu sebenarnya yang terjadi dalam diriku itu apa, dan semoga kita sama-sama belajar. Halo guys, jadi aku rencananya mau bercerita tentang kenapa kemarin aku akhirnya memutuskan untuk ke Opjin dan latar belakang aku ngapain ke Opjin. Tapi ini aku masih ngos-ngosan habis jogging. Mungkin aku nyari tempat dulu terus habis itu aku bercerita. Oke, udah selesai joggingnya yang sebentar ini. Terus yang pertama-tama itu ya, aku tuh sebenarnya punya, ini tuh udah aku duga lama banget. Jadi sekitar 4-5 tahun terakhir ini tuh aku tuh punya siklus menstruasi yang cenderung menurut aku sih biasa aja. Tapi itu tuh lebih dari 10 hari. Jadi aku tuh pertamanya itu menstruasinya itu biasanya itu hari pertama sampai hari 10. Itu ya untuk 3 hari terakhir, hari ke 7, 8, 9, 10 nya itu memang udah agak cuman bercak-bercak gitu doang, tapi masih ada darahnya. Nah udah tuh hari ke 10 tuh biasanya udah bersih. Nah akan tetapi biasanya suci kan, hari ke 10 itu udah suci. Terus hari 11, 12, 13 itu di hari ke 12 atau 13 itu biasanya keluar lagi gitu. Jadi kan menurut aku kenapa hal ini tuh terjadi berulang-ulang, dan itu udah sekitar pokoknya 4-5 tahun terakhir inilah. Dan aku bingung banget. Aku udah merencanakan untuk aku periksa ke Opjin sebelum aku menikah, tapi entah kenapa waktunya tuh nggak ada terus. Akhirnya ya udahlah, karena kemarin juga belum sempat. Akhirnya setelah menikah itu aku menyempatkan gitu untuk datang ke Opjin ini dan konsultasi ada apa sebenarnya, dan sekaligus misal konsultasi untuk promil atau apapun itu. Sampai situ dulu, itu kenapa ceritanya aku begitu. Nah selesai ke Opjin ini ternyata memang gak ada sesuatu hal yang gimana-gimana tuh. Aku periksa hari pertama. Nah periksa hari pertama itu overall dicek kan kayak di USG dalam gitu. Nah terus dicek ternyata semuanya oke. Dan itu aku waktu ke Opjin itu pas aku head hari ketiga. Jadi memang untuk kalau disarankan itu kesananya tuh pas masa menstruasi gitu, sebelum hari kelima. Jadi waktu itu kesana hari ketiga, oke, dilihat dan ternyata gak ada apa-apa gitu, udah semuanya normal. Dan dari keseluruhan memang kista sama miumnya itu nggak ada, rahimnya juga baik-baik aja, terus tuba fallopiannya juga oke, ovariumnya oke, semuanya oke. Nah tapi kayaknya di situ tuh ada ganjalan gitu loh dari Opjinnya itu, tapi nggak bilang. Nah pas selesai di USG aku tuh cerita masalah head aku ini tadi, karena aku nggak cerita di awal, aku ceritanya pas sudah di USG. Dan ternyata keganjalan dari dokter Opjin aku tuh ternyata benar, diduganya itu karena kayaknya ada polip deh gitu. Tapi sebelum untuk memutuskan hal itu ada polipnya atau enggak, aku diminta untuk check up lagi atau pemeriksaan yang kedua itu. Nah pemeriksaan yang kedua itu aku benar-benar dicek polipnya itu ada atau enggak. Karena untuk head atau menstruasi yang di atas 8 hari, di atas 7-8 hari itu adalah suatu hal yang gak normal gitu loh. Apalagi ya kasusnya di aku itu kata dokternya tuh udah bener-bener gak normal, dan harus tahu nih, harus dicari tahu penyebabnya tuh apa gitu sih. Nah akhirnya udah selesai pemeriksaan pertama, aku pulang. Terus aku tuh kan aku kesana hari ketiga. Dari aku head hari ke-9 aku disuruh balik lagi. Nah hari ke-9 disuruh balik lagi, terus kemudian dicek lagi. Nah untuk gimana nanti cerita pemeriksaan kedua ini aku bakal cerita di mungkin video yang terpisah kali ya, biar nggak terlalu panjang atau biar ya ceritanya tuh utuh gitu. Nanti kalau diceritain di sini semuanya tuh kayak kepanjangan. Jadi aku bakal cerita pemeriksaan kedua aku tuh gimana, rasanya gimana, dan apa aja aku di tindakannya itu apa. Oh ya, sekedar info, jadi tindakan aku yang kedua itu namanya hidrotubasi. Nanti aku cerita hidrotubasinya gimana, kesan-pesan dari aku sendiri gimana, aku bakal cerita ke kalian, ke teman-temanku di video selanjutnya. Aku cerita seperti ini sebenarnya sekedar sharing aja. Kayak aja ada yang punya pengalaman, jangan malu untuk datang ke Opjin even kalian belum menikah. Dan ya biar lebih awal, lebih tahu tuh lebih enak gitu.
Oke guys, segitu dulu ceritanya. Nanti untuk pemeriksaan keduanya aku bakal taruh ceritanya lengkapnya di video yang terpisah ya, di video selanjutnya. Oke, semoga pengalaman dan cerita aku ini bermanfaat, dan juga siapapun yang pernah mengalami hal yang kayak aku, semangat. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.